Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Kromo Leo. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @wahyuwarian. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Semua nama tokoh dan lokasi saya samarkan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dalam cerita nanti saya lalai dalam menyebutkan, silahkan disimpan sendiri saja. Malam itu hujan turun tak tanggung-tanggung, disertai angin kencang, membuat Suno dan kedua kawannya, Tejo dan Ruslan, harus menunggu lebih lama untuk bisa pulang dari warung Sartinem si penjual wedang di desa sebelah. "Mas, kemari saja berteduh di dalam, jangan di luar, hujannya lebat," ucap Sartinem dari dalam warung. Ruslan menoleh mendengar perkataan Sartinem. "Iya mbak." "Ayo No, Jo," ajak Ruslan pada Suno dan Tejo. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 20.30 malam. Biasanya jam segini warung Sartinem sudah tutup. Mungkin karena hujan dan melihat Suno, Tejo, dan Ruslan belum bisa pulang karena hujan. Jadi Sartinem masih membuka warungnya untuk mereka bertiga bisa berteduh di sana. "Mas, siang tadi ada yang meninggal karena hanyut di sungai saat mancing. Kalian sudah pada tahu belum?" tanya Sartinem. "Apa iya, Nem?" jawab Tejo. "Iya mas, tadi sore ramai di sini." "Lalu gimana? Sudah dimakamkan?" saut Ruslan. "Nah itu mas, aku sendiri tidak tahu. Harusnya sih sudah, tapi kok gak ada rame-rame lewat depan warung," jawab Sartinem bingung. Karena biasanya jika ada orang meninggal, jalanan di depan warungnya selalu dilintasi, karena jalanan itu mengarah ke area pemakaman. "Kami tadi juga tidak melihat ada orang dimakamkan pas lewat pemakaman tadi. Iya kan Jo, Rus?" ujar Tejo. Ruslan dan Tejo mengangguk. "Ayo pulang, sudah jam 9 lebih. Di luar hujannya sudah agak reda," ajak Tejo saat hujan di luar mereda. Setelah membayar semua wedang dan makanannya, Suno, Tejo, dan Ruslan lantas pulang dengan sepeda ontel yang mereka bawa. Rumah mereka bertiga berdekatan, tapi jarak antara warung Sartinem dengan wilayah rumah mereka lumayan jauh jika ditempuh dengan sepeda ontel, karena beda desa. Di antara dinginnya malam sehabis hujan, mereka bertiga mengayuh sepedanya melintasi tanah becek serta genangan air. Tak ada yang aneh yang mereka rasakan, karena mereka sudah terbiasa melintasi jalanan desa malam-malam. Tapi malam itu, tiba-tiba muncul kejanggalan yang membuat mereka bertiga saling bertanya. No, suara apa itu?" tanya Ruslan pada Suno yang mengontel sepedanya di paling depan. "Suara apa itu ya? Seperti suara burung, tapi aku tidak tahu burung apa," jawab Suno. "Jangan-jangan Kromo Leo," celetuk Tejo tiba-tiba. "Mulutmu gak pernah disumpah rumput, Tejo. Ini sudah malam, jangan aneh-aneh," ucap Suno kesal pada Tejo. Lalu lalang kendaraan atau orang-orang desa tak lagi mereka temui tatkala roda sepeda mereka yang perlahan keluar dari pemukiman warga dan berubah ke jalanan yang kanan kirinya diapit oleh persawahan. Di sini suasana gelap benar-benar mereka rasakan. Tak ada cahaya lampu yang menyinari jalanan.
Mereka bertiga hanya mengandalkan cahaya seadanya dari bulan purnama malam itu. Sampai di sini semua masih aman. Sampai jalanan persawahan berganti lagi ke pemukiman warga. Tandanya mereka bertiga baru saja masuk di wilayah desa tempat mereka tinggal. Tapi suasana berubah tatkala ada bau kembang bercampur bau busuk muncul tiba-tiba di hidung Tejo. "Bau apa ini?" tanya Tejo. "Iya, bau apa ini?" saut Ruslan dan Suno yang juga menciumnya. Mereka bertiga bingung sesaat, hingga dengar ada suara rame-rame nggak? Dari mana suaranya? Tanya Suno sambil melambatkan kayuhannya. Sebentar, jawab Ruslan sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Suara keramaian yang awalnya hanya sayup-sayup lama-lama terdengar semakin jelas, seiring dengan Ruslan dan Tejo yang juga sudah mendengarnya. Hingga akhirnya suara tersebut bisa jelas mereka dengarkan, dan suaranya kurang lebih seperti ini. "Oleo, oleo, oleo." Lihat itu, ada orang manggul keranda mayat, ucap Ruslan tiba-tiba. Suno dan Tejo lantas melihat ke arah yang dimaksud Ruslan. Di situ, mereka bertiga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana tidak? Biasanya mereka mengetahui ini hanya sebatas dari cerita orang lain dari mulut ke mulut. Tapi sekarang mereka melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tampak di mata mereka sebuah keranda mayat yang digotong oleh sekumpulan makhluk yang sudah mereka yakini bukanlah manusia, tapi berwujud seperti layaknya seorang manusia, dengan satu orang di paling depan memanggul tempayang di pundaknya. Kerandanya tertutup kain berwarna hitam, serta orang-orangnya mengenakan pakaian-pakaian lusuh dengan ikat kain di kepalanya. Wajahnya yang menyeramkan dengan matanya yang hanya putih tanpa kornea mata. Sepertinya sedang terus menatap lurus ke depan sambil berjalan. Mendapati itu semua, Suno pelan-pelan memundurkan sepedanya hingga bersebelahan dengan Ruslan dan Tejo. "Oleo, oleo." Suara itu terus keluar dari mulutnya yang jika mereka lihat terlihat hanya diam, tapi bisa mengeluarkan suara. Mereka bertiga hanya terpaku di tepi jalan sampai Kromoleo si hantu pengantar jenazah itu melewati mereka semua. Keringat mengalir di tubuh mereka bertiga walau malam itu terasa sangat dingin. Mereka bertiga hanya menundukkan kepala dengan tangan yang masih mencengkram setang sepeda tatkala rombongan Kromoleo itu melintas di dekat mereka. Hingga saat rombongan Kromoleo dengan keranda mayatnya sudah melewati mereka dan mengarah ke yang mereka lewati tadi, Tejo teringat akan satu hal kepercayaan warga tentang siapa saja yang melihat atau menemui Kromoleo ini harus mengikutinya sampai di ujung desa. Katanya, tujuannya agar Kromoleo itu tidak berhenti di salah satu rumah warga dan akan menyebabkan penghuninya meninggal setelahnya. "Buruan diikuti dari belakang," ucap Tejo. "Kamu sudah gila apa gimana? Ngajak ngikutin setan. Kalau ngikutin perempuan mah wajar," jawab Ruslan. "Kamu itu pura-pura tidak tahu apa gimana, Torus? Kamu tidak ingat dengan kata-kata orang-orang tua di sini? Siapa saja yang bertemu Kromoleo harus diikuti sampai keluar dari desa agar tidak ada bencana atau warga desa sini yang mati diambil nyawanya sama setan-setan itu," ujar Tejo sedikit kesal walau dengan keadaan takut. Dengan jantung yang masih berdegup, mereka bertiga mengikuti Kromoleo tadi dari kejauhan. Suara-suara tadi masih terdengar jelas hingga di telinga mereka. "Yang di depan itu kok bawa tempayan? Apa tujuannya?" tanya Suno pada Tejo.
Tejo menggeleng, tanda jika ia tidak mengetahuinya juga. Mereka bertiga mengikutinya hingga ujung desa, sampai sosoknya hilang di telan gelapnya malam dan suaranya hilang dengan sendirinya. Setelah itu, mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Besok harinya, mereka bertiga berkumpul dan kembali membahas tentang Kromolio yang semalam mereka temui. Tak sengaja, ada seorang nenek tua mendengar percakapan mereka. Sebut saja namanya Mbok Sarmi. "Ada apa toh nak? Kok kalian membicarakan setan itu?" tanya Mbok Sarmi. "Tadi malam saya dan teman-teman saya melihat Kromoleo Mbok lewat jalan desa ini," jawab Tejo. Tampak wajah Mbok Sarmi bingung saat mendengar ucapan Tejo. Singkatnya, sebelum mereka bertiga yang melihat, ternyata Mbok Sarmi sudah melihat rombongan Kromoleo itu saat beliau sedang ke toilet rumahnya yang berada di luar rumah. Mbok Sarmi melihat para Kromoleo itu sedang berhenti di depan rumah salah seorang warga. Sebut saja namanya Pak Amin. Tapi di situ Mbok Sarmi tidak berani untuk mengikutinya hingga keluar desa karena kakinya yang tak lagi sanggup untuk berjalan lagi. 3 hari pasca dari percakapan mereka dengan Mbok Sarmi, Tejo mendapat kabar jika Pak Amin meninggal dengan cara yang tidak wajar, yakni meninggal saat tengah tertidur. Pasca itu, berita tentang Kromoleo kembali hangat di pembicaraan warga desa. Sampai-sampai warga yang ditugaskan jaga malam di sana sengaja ditambah untuk bisa mengusir apabila Kromoleo datang lagi. Tapi hingga berminggu-minggu lamanya, Kromoleo itu tidak muncul lagi di desa kami, dan warga kembali tenang dengan rumah dan keluarganya masing-masing.